konsisten, seolah menjadi penanda yang tidak pernah salah. Perlahan, kuntilanak itu mulai memperlihatkan wujudnya. Bukan dengan kemunculan tiba-tiba, melainkan seakan terpisah perlahan dari bayangan di sudut sel. Rambutnya panjang, hitam, dan basah, menggantung menutupi sebagian besar wajahnya. Gaun putih kusam melekat pada tubuhnya. Serat kainnya tampak berat oleh kelembapan, menjuntai hingga menyentuh lantai sel. Tubuhnya tidak melangkah seperti manusia, melainkan bergeser perlahan, hampir tanpa suara, seperti bayangan yang bergerak tanpa sumber. Ini lanjutan video pertama ya guys. Jadi yang belum nonton silahkan nonton part satunya. Dan di part ini, gangguan si Kunti semakin mengerikan. Dia terus menghantuiku di setiap sudut ruangan. Yuk, kita masuk ke dalam ceritanya sekarang. Amanda berlari ketakutan dan terjatuh saat berlari karena takut dengan sosok itu. Namun sosok itu tidak bergerak, hanya berdiam di posisinya tanpa gerakan sambil menatap Amanda berlari. Kemudian, sosok itu tiba-tiba menghilang di balik kegelapan dengan cepat. Amanda yang masih ketakutan dalam posisi terjatuh pun bangkit berdiri, kemudian kembali berlari ke arah lorong yang sepi tersebut. Namun saat dia terus berlari sambil menoleh ke belakang, tidak ada yang menyangka bahwa sosok itu sudah berdiri tepat di hadapannya. Dan meneriakinya kembali dengan ucapan, Pergi dari sini! Amanda pun tidak terkejut dan hanya bisa duduk dan menangis menundukkan kepala karena ketakutan. Beberapa saat kemudian, Amanda mengangkat kepalanya dan melihat sudah tidak ada lagi sosok kuntilanak tersebut. Dia pun mulai berdiri dan berjalan pelan sambil memperhatikan sekitarnya dengan wajah ketakutan sambil menyapu air mata yang terus mengalir di wajahnya. Dia pun berhenti dan masuk ke ruang kontrol CCTV untuk kembali mengecek sosok tersebut. Namun tidak ada apapun yang dia dapati di rekaman CCTV tersebut. Hanya ada dia yang berlari tanpa ada apapun yang mengejar. Dan karena kelelahan, dia pun tertidur di ruangan tersebut, dalam posisi duduk dan kepala menyandar ke meja yang ada di depannya. Beberapa saat kemudian, dia terbangun karena terkejut dengan suara pintu yang dibanting dengan keras di luar ruangan kontrol CCTV tersebut. Dia pun mencoba membuka pintu dan mengintip dengan pelan ke arah sumber suara itu. Namun apa yang dia lihat hanyalah pintu yang tertiup oleh angin dan bergerak, dan dia sedikit lega akan hal tersebut. Dengan wajah sedikit tenang, dia mulai menutup pintu lagi. Dan saat dia sudah menutup pintu itu, dia berbalik badan dan betapa terkejutnya dia mendapati sosok kuntilanak itu sudah melayang berdiri di belakangnya. Dan dia bergegas bergerak membuka pintu kembali dan berlari menjauh dari ruangan tersebut dan bersembunyi di dalam sel nomor 2000.
Tanpa sadar karena energinya sudah terkuras karena kelelahan berlari dan ketakutan, dia pun tertidur di dalam sel tersebut hingga pagi hari. Jangan lupa di like dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih. Karena kisah selanjutnya akan lebih menyeramkan dan lebih aneh lagi. Ditunggu ya teman-teman semua kisahnya.